Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gorontalo Utara. Saya sendiri Yunisara SPD dari SMP Negeri 1 Sumalata Timur. Rekan saya Kusnadi SPD dari SMP Negeri 2 Biau. Rekan saya Herudin dari SMP 2 Biau. Di video kali ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hairudin. Assalamualaikum. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Ibu Juni. Oke, alhamdulillah ya. Pak Hairudin sebentar kan akan melakukan coaching. Berarti akan ada proses-proses yang akan dilewati. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching antara Bapak dengan coachee Bapak nanti, izinkan saya memberitahukan bahwa nanti saya sebentar akan berperan sebagai pengamat atau supervisor pada saat Bapak melakukan coaching, dan Bapak akan berperan sebagai coach kan. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada rubrik penilaian yang akan saya sampaikan kepada Bapak, di mana saya akan mengamati atau menilai di mana Bapak apakah sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach. Di mana prinsip tersebut ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya harap juga Bapak sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach, di mana di situ ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian saya juga berharap Bapak pada saat proses coaching itu melakukan percakapan menggunakan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Pak. Saya harap Bapak bisa sebagai seorang coach. Bagaimana Pak, bisa? Bagaimana mengenai rubrik penilaian ini? Apakah Bapak sanggup atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya mengenai rubrik penilaian ini? Cukup. Cukup Pak, oke. Nah, selanjutnya Pak, kalau tadi saya sudah sampaikan rubrik penilaiannya, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak, boleh? Ya, Oke. Pada saat proses coaching nanti, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan sebagai seorang coach? Terima kasih Ibu Yuni. Insya Allah ke depan pada saat proses coaching saya ingin menghadirkan diri presence sendiri, kehadiran penuh. Dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif total. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, berarti 3 inti kompetensi coaching tadi ingin Bapak kembangkan ya, mulai dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan kira-kira yang mana? Insya Allah saya hanya coba dulu 2, walaupun bukan menutup, yang ketiganya itu akan ikut juga. Itu presence, kehadiran penuh saya di sisi coach saya. Baru yang kedua saya mencoba hadir total dalam dirinya, maksudnya saya ingin bertanya penuh sama dia. Berbobot pertanyaan bobot dia supaya dia akan membangkitkan potensi diri. Oke, berarti kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi coaching yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira indikator ketercapaian dari proses coaching nanti itu seperti apa yang Bapak inginkan? Insya Allah Bu, ini karena ini proses coaching, saya inginkan coach saya dari masalahnya itu dia bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Jadi dia potensinya itu saya akan gali sampai dia supaya dia bangkit. Karena saya hanya bisa menuntun dia, dan mudah-mudahan dia itu dari proses itu dia bisa menemukan
jawabannya tersendiri. Oke, mantap. Luar biasa ya, Pak. Insya Allah. Oke, Pak. Terima kasih karena Bapak sudah menyampaikan apa yang Bapak ingin kembangkan, indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju. Nah, semoga pada saat proses coaching nanti, pada saat percakapan nanti dengan coach akan berjalan lancar, apa yang ingin Bapak kembangkan akan terpenuhi, apa yang menjadi indikator Bapak itu akan tercapai. Oke, selamat melakukan coaching Pak, santai, enjoy, dan semoga berhasil. Terima kasih Pak. Iya. Oke, tapi sebelum itu Pak, ini ada lagi yang mau saya sampaikan. Setelah dari proses coaching, saya masih ingin bertanya kepada Bapak mengenai hasil yang proses coaching, dan akan ada juga yang saya sampaikan lagi kepada Bapak mengenai hasil itu. Boleh ya Pak? Insya Allah. Oke. Dengan senang hati. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kemarin saya dengar Pak, ada berita bahwa Bapak mau cerita dengan saya. Oh iya, benar sekali Pak. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Pak. Apa itu Pak? Itu dia Pak. Sebenarnya dalam pembelajaran saya kemarin di pertemuan di kelas saya itu ada terjadi permasalahan di situ. Sebenarnya bukan masalah juga sih Pak, cuman waktu saya melakukan pembelajaran baru saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baru saya coba memenuhi minat belajar mereka melalui menyesuaikan gaya belajar mereka, baru saya terapkan itu gaya belajar yang visual, auditori, dengan kinestetik. Nah, baru mereka saya gabungkan jadi satu yang saya pisahkan, maksudnya yang visual sendiri, yang auditori itu satu kelompok sendiri, baru yang kinestetik sendiri. Berjalan Pak itu waktu itu, berjalan. Cuman ternyata ada siswa yang di kelompok kinestetik dia bersuara begini. Ternyata yang di kelompoknya kita ini yang begini-begini, maksudnya dalam tanda kutip dia Pak mungkin dari tingkat pemahamannya masih rendah di kelas itu, dia merasa seperti itu. Itu memang kebanyakan terkumpul di gaya belajar yang kinestetik. Nah itu yang membuat pemikiran saya Pak jadi rasa tidak enak. Jadi setelah mengajar itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Itu yang mau saya coba diskusikan dengan Bapak Guru. Siapa tahu ada pemecahan masalahnya dari hal ini. Insya Allah. Terima kasih. Begini Pak, yang saya mau, kira-kira Bapak, harapan Bapak nanti atau tujuan Bapak untuk melanjutkan kegiatan ini apa sebenarnya? Sebenarnya kalau keinginan saya atau tujuan saya itu dalam pembelajaran yang saya berikan nanti akan menyenangkan pastinya ya Pak ya. Mereka merasa senang dalam pembelajaran saya, baru pembelajaran yang saya terapkan berdiferensiasi itu memang berjalan lancar, baru anak-anak nyaman dalam pembelajarannya seperti itu. Jadi biar berhasil apa yang sudah saya rencanakan di pembelajaran saya itu. Bagus sekali. Tujuan harapan Bapak ke depan ini untuk anak didik kita semuanya bagus. Bapak ini kita dibilang ada masalah dari anak dapat bisa mengompol. Kira-kira dapat bisa memberikan gambaran lebih luas dari Bapak? Mengidentifikasi itu dari mana? Hasil bagaimana? Mencari mendapatkan itu masalah dari mana? Untuk mengidentifikasinya mungkin saya akan mencari cara bagaimana agar murid saya kalau dalam membentuk kelompok tidak sampai lagi
mengeluarkan kata-kata itu dan tidak merasa seperti mereka eh, berada di bawah, beda dengan teman-temannya. Yang saya harapkan itu mereka sama-sama belajar dan tidak merasa rendah diri atau bagaimana. Jadi mungkin rencana saya sih Pak, saya akan mencoba di pembelajaran saya berikutnya tetap pembelajaran berdifferensiasi, baru minat belajarnya untuk kayak belajarnya mereka saya gabungkan yang visual, auditori dengan yang kinestetik itu saya jadikan satu kelompok, jadi saya gabungkan, tidak saya pisah lagi. Mudah-mudahan dia bisa berjalan baik dan tidak timbul sampai ada kata-kata itu lagi. Jadi insya Allah Pak, dari kegiatan Bapak ini yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi, rencana aksi Bapak, rencana ke depan ini Bapak akan tidak lagi seperti kemarin. Iya. Jadi ada kira-kira rencana yang lain selain itu? Mungkin rencana saya selain itu untuk lebih menyenangkan lagi, saya akan kasih dia mindfulness mungkin untuk menenangkan pikiran mereka biar fokus. Baru mungkin saya akan tambah dengan di akhir itu mungkin ice breaking yang menarik biar mereka itu merasa ya menyenangkan dan hidup dalam kelas tersebut. Seperti itu. Dari aksi Bapak ini alhamdulillah banyak sekali, mudah-mudahan bisa Pak. Kira-kira yang Bapak bisa ajak kolaborasi dengan Bapak untuk melaksanakan ini, mungkin Bapak mungkin sendiri, di balik situ mungkin ada butuh dengan orang lain atau apa, kira-kira siapa akan ajak? Ya, pastinya kalau untuk kolaborasi memang penting itu Pak ya, memang butuh sekali sama seperti ini. Saya coba berkolaborasi dengan Bapak di sini melalui diskusi ini, mungkin saya bisa dapatkan permasalahan saya itu bisa ada jawabannya dan saya merasa tenang. Nah, itu yang pasti dia rekan sejawat itu yang akan saya ajak untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah, untuk kolaborasi dengan rekan sejawat dan yang pasti kepala sekolah juga iya, lalu juga dengan orang tua siswa. Alhamdulillah Pak, dari kolaborasi itu memang butuh sekali karena ini anak kita. Dari ini Pak, rekan sejawat, ada ajak itu, kepala sekolah, mungkin juga ada orang lain. Kira-kira Bapak ada nggak orang lain yang bisa kolaborasi dengan selain itu? Mungkin ada sih Pak. Kalau kita libatkan secara keseluruhan, mungkin dalam kegiatan MGMP, seorang guru mata pelajaran, mungkin kita bisa sharing juga di situ. Baru selain itu mungkin juga kita bisa melakukan untuk saya pribadi mungkin saya akan menambah wawasan saya melalui kegiatan-kegiatan daring, pelatihan di mana biar pembelajaran yang saya akan berikan nanti di kelas itu memang benar-benar menyenangkan dan berpihak pada murid. Alhamdulillah Pak, memang Bapak ini kalau saya pikir komitmen Bapak ke depan nantinya kira-kira apa? Komitmen saya sih yang pastinya saya akan menerapkan apa yang saya akan coba menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dari situ kalau seandainya mungkin hasilnya seperti apa, pastinya saya akan melakukan refleksi nanti untuk menganalisa kekurangan-kekurangan dari apa yang akan saya dapatkan nanti waktu di pembelajaran. Oke Pak, terima kasih banyak. Artinya alhamdulillah Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan selama nanti ini, insya Allah. Kira-kira Bapak, perasaan Bapak sekarang apa? Dari masalah kemarin, dalam benaknya kepala, sekarang bagaimana? Ya alhamdulillah, setelah percakapan ini, setelah diskusi dengan Bapak, saya merasa tenang dan permasalahan yang saya dapatkan sebelumnya itu ada jawabannya dan saya lebih yakin akan apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya.
Saya berharap Pak, insya Allah ke depan Bapak bisa akan lebih meningkatkan ini. Insya Allah tetap kami saling membantu. Nah, hanya sedikit Pak. Insya Allah nanti sesudah proses dari proses Bapak, saya ingin kembali panggil Bapak. Saya mau dengar ulang. Saya mungkin panggil Bapak. Saya mau dengar cerita-cerita lagi sesudah kegiatan. Oh, pasti. Boleh Pak? Boleh sekali, pasti. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Gus, mudah-mudahan apa yang Bapak targetkan, apa komitmen Bapak bisa berhasil. Insya Allah. Baik, terima kasih juga saya Pak karena bersedia untuk meluangkan waktunya Bapak untuk mendengarkan apa yang menjadi apa yang di permasalahan yang saya alami. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bu Yuni. Ya, alhamdulillah ketemu lagi setelah tadi proses coaching yang Bapak lakukan dengan coach Bapak. Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar. Saya mengamati proses pada saat coaching tadi antara Bapak dengan coach. Ini bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah. Tidak bisa diungkapkan Bu. Artinya bahasanya kalau saya ungkapkan itu bagaimana ya? Saya bisa lega, coach bisa menemukan apa yang dia inginkan sebenarnya. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya bisa menemukan apa yang dia inginkan. Oke, ini ada catatan pada saat saya mengamati Bapak pada saat coaching. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan ini, saya mau menanyakan proses coaching tadi, boleh ya Pak? Iya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Alhamdulillah Ibu, seperti tadi yang saya bilang awal itu bahwa alhamdulillah dari proses coaching saya sebagai coach saya itu alhamdulillah saya bisa menerapkan prinsip-prinsip sebagai coaching. Pertama ada kemitraan saya dengan dia dengan coaching, yang kedua saya bisa proses kreatifnya yang saya bisa membangun, dan itu baru yang apa namanya itu saya bisa memaksimalkan potensi coach saya, dan akhirnya dia bisa menemukan dia sendiri potensinya, saya bisa arahkan. Dan alhamdulillah juga dalam dialog saya dengan dia, saya bisa pakai alur tirta seperti itu. Pertanyaan dengan saya tanyakan tujuan apa sebenarnya dia lakukan ini coaching. Yang kedua, bagaimana rencana aksinya ke depan, apa yang dia lakukan, baru bagaimana isinya, baru terakhir ada tanggung jawab apa yang diskusinya, siapa yang mengajarkan. Oke, jadi itu yang sudah Bapak lakukan ya pada saat proses coaching tadi. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian yang Bapak inginkan, apakah sudah tercapai atau seperti apa? Alhamdulillah ya. Dari sisinya itu coaching saya lihat di situ, alhamdulillah sudah apa yang saya inginkan itu sudah capai. Dalam pertanyaan saya baru alhamdulillah sudah bisa proses coachingnya berjalan dengan lancar, dan apa yang saya inginkan komitmen tadi itu sudah bisa. Sudah tercapai ya Pak. Oke. Nah, jadi begini Pak, ini juga sama seperti dengan hasil observasi saya dengan catatan saya. Kalau tadi juga saya mengamati Bapak pada saat proses coaching itu Bapak sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, menerapkan prinsip coaching di situ. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan alur tirta. Dan Bapak juga sebagai seorang coach sudah memiliki kompetensi coaching yang Bapak inginkan itu, dan alhamdulillahnya juga Bapak sudah menerapkan menggunakan teknik rasa di situ. Alhamdulillah ya Pak, itu sudah sama seperti catatan yang saya lihat tadi pada saat Bapak proses coaching. Kemudian dari proses coaching tadi yang Bapak lakukan, ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain dari yang tadi sudah Bapak inginkan? Kan tadi Bapak menginginkan kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu apalagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya inginkan itu kan ada tiga yang saya inginkan itu apa yang ketiganya itu baik pertanyaan berbobot, yang kedua saya harus hadirkan sepenuhnya sama dia, mendengarkan sepenuhnya. Saya ingin mendengarkan
lebih mendalam dia. Artinya saya mau mendengarkan dia apa keluh kesahnya dia itu baru saya mau telusuri dengan potensinya yang ada. Oke, berarti Bapak ingin mengembangkan lagi proses mendengarkan aktif. Seperti itu. Sehingga dapat memaksimalkan potensi dari coaching. Itu ya Pak? Iya. Oke. Masya Allah, terima kasih nih, sangat luar biasa Pak yang ingin Bapak kembangkan. Bapak juga sudah punya kompetensi dari sebagai seorang coach dan Bapak masih ingin lagi terus mengembangkan hal-hal ini. Itu sangat luar biasa menurut saya Pak, dan untuk proses coaching selanjutnya mungkin lagi akan ada dengan teman-teman lain. Saya yakin Bapak pasti bisa lagi untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching yang dimiliki. Seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Ibu lagi. Iya, alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.